Ayo cepat, naik. Atau ku tinggal di sini kamu, kesal Dylan. Idih, kejam amat. Maria segera naik dan duduk di belakang Dylan. Gadis itu melingkarkan tangannya dengan erat ke pinggang lelaki itu. Dylan sempat terkejut dan sontak menatap tangan mungil yang kini melingkar di perut six-pack-nya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu memelukku? Kamu cari kesempatan dalam kesempitan, ya? Protes Dylan. Lah, terus bagaimana, Om? Kalau gak pegangan seperti ini, Maria bisa jatuh. Apa Om Udin ingin ganti rugi dengan nominal yang lebih besar lagi? Balas Maria sambil membulatkan matanya. Ah, terserah kamu sajalah. Sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja Dylan takut tidak bisa menahan perasaan anehnya. Sama seperti saat Maria menyentuh wajahnya ketika berada di bengkel. Sekarang kita mau kemana? Ke sekolahmu? Tanya Dylan yang sedang mengemudikan motor matic kesayangan Maria. Aku sudah terlambat, Om. Tidak mungkin aku kembali ke sekolah di jam seperti ini. Bisa-bisa aku kena hukum sama Pak Guru. Terus, apa kamu ingin pulang? Biar aku anterin sampai rumahmu yang megah itu. Ternyata Om Udin udah tahu di mana rumahku, ya? Siapa sih yang tidak kenal sama Tuan Marcelo Alexander? Seluruh pengusaha di negara ini pasti kenal dengannya. Dan sekarang perusahaan ayahmu dipegang oleh kakak kembarmu, kan? Iya. Kamu benar, Om. Kok Om Udin tahu sih? Ya, tahulah. Sekarang perusahaan bosku bekerja sama dengan perusahaan milik ayahmu sudah hampir setahun ini. Maria melirik wajah tampan lelaki yang sedang berada di depannya itu. Bosmu yang tajir itu ya, Om? Siapa namanya? Dia sudah tua, apa masih muda? Kalau masih muda kayak Om, aku mau. Celoteh Maria sambil tersenyum lebar. Dylan tersenyum tipis mendengar celotehan gadis mungil itu. Ya, bosku yang tajir itu. Namanya Dylan Elliot Carter, usianya 32 tahun dan dia lumayan tampan, jawab Dylan. Wow, namanya keren sekali, Om Udin. Dylan Elliot Carter dan Maria Silvana Alexander, terdengar cocok ya? Seru Maria dengan sangat antusias. Jangan senang dulu, aku tidak yakin dia mau sama gadis ingusan seperti kamu. Dia menyukai gadis dewasa yang cantik dan seksi, tentunya. Lagi pula aku heran sama kamu, Maria. Bukankah dedimu kayak tajir melintir, tetapi kenapa nasibmu terlihat menyedihkan seperti ini? Menyedihkan bagaimana maksudmu? Setahu aku, ya. Anak dari bos tajir itu biasanya menggunakan mobil mewah dan kemana-mana diantar sama sopir pribadi. Coba lihat kamu. Sudah motor butut, suka jajan sembarangan, dan lebih parahnya lagi suka berkeliaran di jam-jam sekolah. Maria terdiam sambil memikirkan ucapan Dylan saat itu. Benar juga, ya. Tapi Dedi dan Momiku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tepat di saat itu Dylan dan Maria berpapasan dengan sebuah mobil mewah. Bukankah itu Tuan Dylan? Lelaki yang sedang mengemudikan mobil mewah itu menekan klakson mobilnya dengan cepat dan membuat Dylan menghentikan laju motornya. Siapa itu, Om? Apa Om mengenalnya? Tanya Maria sembari membuka kaca helmnya. Kenapa aku harus bertemu dengannya di sini? Gawat, gumam Dylan. Lelaki yang mengemudikan mobil tersebut segera keluar dari mobilnya kemudian bergegas menghampiri Dylan dan Maria. Tuan Di. Sehat teteh? Dylan mengedip-ngedipkan matanya kepada lelaki itu sembari mengulurkan tangannya. Tuan Mac, apa kabar? Dylan mengajak lelaki yang bernama Mac tersebut menjauh dari Maria kemudian bicara tanpa kedengaran gadis itu. Tuan Dylan, Anda kenapa? Sudah, jangan banyak bicara. Sebaiknya kamu kembali ke kantor dan urus semua pekerjaanku. Sepertinya aku tidak akan masuk hari ini karena aku terjebak bersama gadis ingusan itu. Dylan mendorong pelan tubuh Mac, asisten pribadinya itu masuk ke dalam mobil mewah miliknya. Baik, Tuan. Baru saja Dylan ingin melangkah pergi, Mac kembali bicara. Tuan, Anda terlihat tampan dengan helm dan motor matic bermotif kucing imut itu, ucap Mac sambil mengulum senyum. Sialan kamu. Kamu mengejekku, ya? Awas ya, jangan sampai hal ini bocor dan jika sampai ada yang tahu tentang hal ini, itu artinya kamu yang memberitahu mereka, ucap Dylan dengan wajah masam menatap Mac. Mac terkekeh sembari mengangguk pelan.
Baik, Tuan. Anda tenang saja. Rahasia Anda aman bersama saya. Hah, yang benar saja. Gerutu Dylan. Dylan kembali menghampiri Maria yang masih terbengong-bengong karena lelaki itu sempat menjauhinya. Dia siapa, Om Udin? Kenapa gerak-gerik kalian terlihat mencurigakan sekali? Tanya Maria sambil memperhatikan wajah lucu Dylan saat mengenakan helm bermotif Hello Kitty tersebut. Dia adalah asisten bos Dylan. Dia bilang Tuan Dylan sudah mencari keberadaanku dan aku harus segera kembali, sahut Dylan. Dylan menaiki motor Maria kemudian menghidupkan mesinnya. Sebaiknya kuantar kamu pulang, sambung Dylan. Baiklah. Maria pun kembali ke posisinya semula. Ia memeluk Dylan dari belakang dan membiarkan lelaki itu mengantarkannya pulang ke mansion. Nih, akhirnya Dylan dan Maria tiba di depan gerbang mansion milik Tuan Marcelo yang berdiri dengan kokohnya. Dylan menyerahkan helm milik Maria kepada gadis itu kemudian bersiap pergi. Namun, baru beberapa langkah Dylan melangkahkan kakinya, Maria bergegas meraih lengan lelaki itu dan mencoba menahannya. Om Udin gak mau mampir dulu? Nanti Maria kasih makanan dan minuman yang enak-enak, mau ya? Ajak Maria sembari menarik tangan Dylan. Maafkan aku, Nona. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin mencari masalah sama Tuan Dylan. Bisa-bisa aku dipecat dan bagaimana caranya aku membayar ganti rugi 1 miliarmu kalau aku tidak bekerja lagi? Maria menekuk wajahnya sambil memperhatikan wajah Dylan. Iya baiklah. Padahal Maria ingin memperkenalkan Om sama Momi dan dedinya Maria. Jangan. Aku malu, Non. Dylan menarik tangannya kemudian bersiap untuk pergi secepatnya dari tempat itu. Sebaiknya aku pulang dulu, Non. Belum sempat Maria menjawab ucapannya, Dylan sudah berlari meninggalkan Maria bersama motor matiknya di depan gerbang mansion. Kenapa aku merasa nyaman saat bersama Om Udin, ya? Gumam Maria sambil terus memperhatikan jalanan yang dilewati oleh Dylan. Gadis Dedi. Bolos lagi. Maria sontak menoleh dan ternyata sang Momi sudah berdiri tepat di hadapannya sambil menyilangkan tangan ke dada. Momi. Sebenarnya bukan begitu, Mom. Tadi itu ban motor Maria bocor, jadinya Maria terlambat lagi. Untung ada Om Udin yang mau bantuin Maria nyari bengkel, tutur Maria. Udin lagi. Memangnya siapa sih Udin itu, bikin penasaran aja. Marisa menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sosok yang bernama Udin tersebut. Om Udinnya udah pulang, Mom. Ya, sudah. Cepat masuk. Apa kamu ingin terus di sini? Baik, Mom. Marisa merengkuh pundak Maria kemudian menuntun gadis itu memasuki kediaman mewah mereka. Sebaiknya kamu berhenti menggunakan motor itu, Maria sayang. Kalau gak mau dianterin sama Pak Sopir, kamu bisa minta Dedi belikan yang baru, yang tidak akan menyusahkanmu. Belikan yang baru saja, Mom. Bilangin sama Dedi kalau aku ingin motor yang sama dengan motif seperti itu pula dan jangan lupa warnanya pink, ucap Maria sambil tersenyum lebar. Dasar Ratu Kitty. Sementara itu, setelah ia berada jauh dari mansion, Dylan segera menghubungi Meg, asisten pribadinya agar segera dijemput. Halo, Meg. Segera jemput aku. Nanti aku Sherlock. Baik, Tuan. Selang beberapa saat, Meg pun tiba dan segera membukakan pintu mobilnya untuk Dylan. Dylan segera masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi bagian belakang. Antar aku pulang saja, Meg. Aku ingin segera membersihkan diriku. Lihatlah, aku terlihat kucel dan berantakan, ucap Dylan sambil memperhatikan tubuhnya yang penuh dengan keringat. Mana bau keringat lagi? Wajah Dylan nampak masam ketika menciumi aroma tubuhnya sendiri. Meg terkekeh pelan. Sebenarnya siapa gadis itu, Tuan? Dylan menghembuskan napas berat dan kini tatapannya nampak kosong menerawang. Dia Maria, anak gadis Tuan Marcelo. Benarkah? Pekik Meg yang seolah tidak percaya. Apakah ini adalah salah satu rencana Anda? Entahlah, Meg. Aku tidak tahu, jawab Dylan sambil mengusap wajahnya kasar. Tiba-tiba saja ekspresi wajah Dylan berubah panik. Lelaki itu memeluk perutnya dan wajahnya pun terlihat memucat. Astaga, perutku. Pekik Dylan. Anda kenapa, Tuan? Tanya Meg yang ikut panik.
Meg menepikan mobilnya dan memperhatikan Dylan yang sedang kesakitan. Jangan berhenti, Meg. Aku harus ke toilet secepatnya. Kalau tidak... But. Aduh. Benar-benar memalukan. Gumam Dylan yang masih memeluk perutnya dengan wajah pucat pasi. Meg segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Antara lucu dan kasihan, Meg memperhatikan Dylan yang sedang sakit perut. Ini gara-gara gadis itu. Hah, kenapa juga aku mau ikutan dia jajan sembarangan, keluh Dylan. Tuan Dylan, perjalanan kita lumayan jauh jika menuju kediaman Anda, apa tidak sebaiknya kita mencari toilet umum saja? Terserah padamu, aku sudah tidak tahan lagi. Dengan terpaksa, Meg berhenti di salah satu SPBU dan Dylan pun segera masuk ke dalam toilet umum yang disediakan di tempat itu. Cukup lama Meg menunggu Dylan di dalam mobil. Namun, sepertinya lelaki itu masih betah berada di dalam toilet tersebut. Hingga akhirnya Dylan keluar dari tempat itu dengan kondisi lemas dan wajah yang memucat. Dengan tergopoh-gopoh, Dylan berjalan menghampiri mobilnya. Melihat kondisi tuannya yang seperti itu, Meg segera keluar dari mobil dan segera membantu Dylan. Sebenarnya Anda kenapa, Tuan? Tanya Meg cemas. Aku baru saja mencicipi bakso super pedas yang diberikan oleh Maria dan aku juga yakin, air minum yang diberikan oleh abang penjual bakso itu pun bukanlah air matang. Astaga, Tuan Dylan. Semoga perut Anda baik-baik saja. Meg, segera hubungi dokter. Jangan sampai terlambat, bisa-bisa aku tidur di rumah sakit lagi seperti dulu dan aku tidak ingin itu, ucapnya sambil meringis memeluk perutnya. Baik, Tuan. Di kantor, saat istirahat makan siang. Marvel masih duduk di kursi kesayangannya sambil bersandar dengan mata terpejam. Sedangkan Melvin duduk di sofa yang letaknya berseberangan dengan saudara kembarnya itu. Melvin ingin sekali menanyakan tentang perasaan Marvel kepada Shakila, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan mereka. Vel. Gumam Marvel tanpa membuka matanya dan tetap pada posisinya. Melvin kembali ragu untuk menanyakan masalah itu kepada Marvel. Ia terdiam, tetapi matanya masih tertuju pada saudara kembarnya. Karena Melvin hanya diam, Marvel pun penasaran. Ia membuka matanya kemudian menoleh kepada Melvin yang masih menatapnya. Kenapa, Vin? Melvin menghembuskan napas berat kemudian bangkit dari posisi duduknya dan menghampiri jendela. Melvin berdiri sambil memperhatikan keramaian kota dari balik kaca ruangan itu. Vel, boleh aku bertanya sesuatu padamu? Marvel menautkan kedua alisnya sambil menatap punggung Melvin yang kini berdiri membelakanginya. Tanya apa, Vin? Tentang Shakila. Jantung Marvel sempat berdebar kencang setelah mendengar Melvin mengucapkan nama Shakila. Shakila. Kenapa dengan Shakila? Melvin berbalik dan menatap tajam ke arah Marvel sambil tersenyum kecut. Apa kamu menyukainya, Marvel? Sudut bibir Marvel sempat naik setelah mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Melvin. Ya, aku menyukainya. Semua orang juga menyukainya karena Shakila gadis yang baik dan sangat sopan. Kamu juga menyukainya, kan, Melvin? Jawab Marvel. Melvin berjalan menghampiri Marvel kemudian duduk di meja yang ada di hadapan saudara kembarnya itu. Oh ayolah, Marvel. Jangan berpura-pura tidak mengerti apa maksudku. Kamu beneran suka, kan sama Shakila? Jawablah pertanyaanku dengan jujur, ucap Melvin sambil tersenyum getir menatap Marvel. Marvel terdiam sejenak sambil membalas tatapan Melvin. Marvel memperhatikan ke dalam bola mata Melvin dan ia tahu bagaimana perasaan saudara kembarnya itu. Tidak mungkin aku menyukainya, Melvin. Karena selama ini aku tahu bahwa kamu begitu tergila-gila padanya, bukan? Kamu salah, Marvel. Kamu salah jika menganggap aku masih menyukai Shakila. Ya, aku akui bahwa dulu aku memang menyukai bahkan begitu tergila-gila pada seorang Shakila, tapi sekarang sudah tidak lagi. Setelah aku tahu bahwa Shakila tidak memiliki perasaan apapun padaku, sekarang aku mulai menjaga jarak darinya. Dan sekarang aku punya target baru, mau tahu siapa? Siapa? Tanya Marvel sambil menautkan kedua alisnya. Tapi berjanjilah bahwa kamu tidak akan pernah mengatakannya kepada siapapun, ucap Melvin. Baiklah, aku berjanji. Melvin mendekatkan wajahnya kepada Marvel kemudian mengatakannya sambil setengah berbisik. Alifa Zea Sadia. Alifa? Anak Tante Erika dan Om Fatan? Ya.
Jawab Melvin yakin, sambil melemparkan sebuah senyuman kepada Marvel. Sebenarnya Marvel masih belum yakin dengan pengakuan Melvin, tetapi untuk menghormati saudara kembarnya itu, Marvel pun manggut-manggut saja. Alifa gadis yang baik, sama seperti Shakila. Tapi kalau menurutku Alifa jauh lebih agresif dibanding Shakila, Marvel. Dan aku rasa, aku akan cocok jika berpasangan dengannya. Kami akan jadi pasangan terjesrek sedunia. Ucap Melvin sambil terkekeh pelan. Marvel menggelengkan kepala pelan sambil tersenyum kepada Melvin yang masih duduk di atas mejanya. Sebaiknya akui saja, Vel. Kalau kamu menyukai Shakila sebelum Dedi benar-benar memilihkan jodoh untuk kita dan menikahkan kita dengan wanita lain. Sementara itu, di kediaman Dylan benar-benar tergolek lemah di atas tempat tidur mewahnya. Ia bersandar di sandaran tempat tidur dengan wajah yang masih memucat. Tuan Dylan, sebaiknya Anda beristirahat selama 1 atau 2 hari lagi. Tetapi jika dalam 2 hari kondisi Anda masih seperti ini, maka mau tidak mau Anda harus dirawat di rumah sakit, ucap dokter sambil memperhatikan wajah pucat Dylan saat itu. Oh, jangan lagi, dok. Aku tidak ingin ke rumah sakit lagi, jawab Dylan. Ya, mau bagaimana lagi? Anda sendiri sudah tahu bagaimana sensitifnya lambung Anda, tetapi Anda masih saja tidak bisa menjaga makanan yang masuk ke dalam perut Anda, Tuan Dylan. Hufet. Ini semua gara-gara gadis itu, gumam Dylan sambil mengusap wajahnya kasar. Dokter itu sempat mendengar ucapan Dylan walaupun tidak terlalu jelas. Ia tersenyum dan sekarang ia tahu alasan yang sebenarnya kenapa lelaki itu kembali jatuh sakit. Ya, sudah. Saya permisi dulu, Tuan Dylan. Semoga besok atau lusa Anda sudah bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dokter itu mengulurkan tangannya kepada Dylan dan segera disambut oleh lelaki itu. Harus, dok. Aku harus sehat seperti sedia kala. Aku tidak ingin terus seperti ini apalagi harus dirawat di rumah sakit. Setelah dokter pamit pulang, Dylan pun kembali beristirahat dan mencoba memejamkan matanya. Baru beberapa detik Dylan memejamkan matanya, tiba-tiba saja Pak Udin tiba di depan kamarnya sambil menenteng ponsel bututnya yang sedang berdering keras. Ada apa, Pak Udin? Tanya Dylan. Gadis itu kembali menghubungi nomor ponsel saya, Tuan. Apakah saya harus menerima panggilannya atau tidak? Sini, biar saya yang menerima panggilannya. Dylan mengulurkan tangannya kepada Pak Udin, kemudian lelaki parubaya yang baru saja sembuh dari sakitnya itu segera menyerahkan ponselnya kepada Dylan. Ini, Tuan. Dylan segera menerima panggilan Maria dan mendengarkan celotehan gadis itu dari seberang telepon. Om Udin kemana aja, sih? Sudah puluhan kali aku menghubungi nomor ponselmu, tetapi panggilanku selalu ditolak. Kesal Maria. Maafkan aku, Nona Maria. Aku sedang sibuk mengantarkan Tuan Dylan. Aku tidak bisa menerima panggilanmu di saat aku sedang bekerja. Bisa-bisa Tuan Dylan marah dan memotong gajiku, jawab Dylan sambil memejamkan mata, merasakan sensasi di perutnya. Oh, begitu ya? Ya, sudah. Maafkan aku. Suara gadis itu terdengar lirih dan entah mengapa Dylan menjadi iba mendengarnya. Sebenarnya ada apa, Nona Maria? Ada yang bisa aku bantu? Sebenarnya aku ingin jalan-jalan sama motor baruku, Om. Dedi baru saja mengganti motor bututku dengan motor yang baru. Lebih keren dan pastinya lebih bagus dari motorku sebelumnya. Tapi, sayangnya aku tidak punya teman untuk diajak jalan. Heh, semoga saja stikernya bukan kucing fenomenal itu lagi, gumam Dylan pelan. Apa? Om ngomong apa? Aku tidak dengar. Bukan apa-apa. Ya, baguslah kalau begitu. Itu artinya motor barumu tidak akan menyusahkan kamu lagi, kan? Ya, Om. Itu benar, jawab Maria semeringah. Mungkin nanti jika aku punya waktu luang, aku akan menemanimu jalan, Nona Maria. Tapi, untuk sekarang aku tidak bisa. Aku tidak ingin Tuan Dylan memecatku. Ya, sudah kalau begitu. Selamat bekerja ya, Om. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup. Bye. Bye. Ucapan manis Maria membuat Dylan tersenyum. Ia tidak percaya gadis itu ternyata begitu perhatian kepadanya. Pak Udin memperhatikan bosnya sambil ikut tersenyum karena selama ia bekerja bersama Tuan Dylan, Pak Udin tidak pernah melihatnya tersenyum seperti itu. Pasti Nona Maria itu manis sekali ya,
Tuan, ucap Pak Udin sembari menyambut ponsel bututnya dari tangan Dilan. Ya, dia manis dan sangat menggemaskan, Pak. 2 hari kemudian. Beruntung Dilan sudah sembuh dan ia pun bisa beraktivitas lagi, sama seperti biasanya. Setelah berpakaian rapi, Dilan pun bersiap menuju ruang makan. Selamat pagi, Tuan Dilan, sapa Meg yang baru saja tiba di kediaman Dilan. Selamat pagi juga, Meg. Dilan terus melangkahkan kakinya menuju ruang makan bersama Meg yang mengikutinya dari belakang. Oh ya, Meg. Hari ini aku ingin pulang cepat. Aku ingin mengunjungi kakakku di rumah sakit. Kata dokter kesehatan kakak semakin menurun beberapa hari ini, ucap Dilan dengan wajah yang nampak cemas. Baik, Tuan. Aku sedih, Meg. Aku tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini selain kakakku. Aku tidak ingin kehilangan dia, lirih Dilan. Ya, Tuan. Anda benar. Setibanya di ruang makan, Dilan segera duduk di kursi miliknya. Meg, duduklah. Kita sarapan bersama, ucap Dilan sambil mempersilakan asistennya itu untuk sarapan bersamanya. Tidak. Terima kasih, Tuan Dilan. Saya sudah sarapan, sahut Meg. Kalau begitu duduklah dan lihat aku sarapan, ucap Dilan sambil tersenyum. Meg pun duduk di salah satu kursi dan membiarkan Dilan menikmati sarapan sehatnya. Beberapa kali Meg memperhatikan Dilan yang begitu lahap menyantap sarapan paginya. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Meg merasa iba melihat Dilan. Di usianya yang sudah menginjak 32 tahun, Dilan tidak pernah berpikir untuk menikah. Jangankan bermimpi untuk berumah tangga seperti laki-laki lainnya, Dilan bahkan tidak pernah berpikir untuk mendekati seorang wanita. Selama ini Dilan hanya fokus pada kakaknya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit dan terus mengupayakan yang terbaik untuk kesembuhannya. Selang beberapa saat, sarapan sehat ala Dilan pun selesai dan mereka pun segera berangkat ke kantor. Saat di perjalanan, Meg menghentikan laju mobilnya karena lampu lalu lintas berwarna merah sedang menyala di depannya. Dengan sabar, Meg dan beberapa pengemudi lainnya menunggu lampu tersebut berubah menjadi hijau. Sedangkan Dilan duduk termenung di kursi belakang sambil memangku dagunya. Ia memperhatikan orang-orang di samping mobilnya dengan tatapan kosong menerawang. Namun, tiba-tiba saja sebuah skuter matic berwarna pink dengan motif Hello Kitty berhenti tepat di samping mobilnya. Lamunan Dilan buyar dan ia pun panik seketika setelah sadar siapa yang sedang berhenti di samping mobilnya. Itu Maria. Wah, gawat. Semoga dia tidak lihat. Gumam Dilan sembari menggelar horden kaca mobil untuk melindungi dirinya agar gadis berhelm Hello Kitty tersebut tidak melihatnya. Maria memperhatikan mobil mewah berwarna hitam di sampingnya dengan seksama. Entah mengapa ia merasa tidak asing dengan mobil itu. Mobil siapa ini, ya? Perasaan aku pernah melihatnya. Tapi, di mana ya? Aku lupa, gumam Maria. Dilan mengintip Maria di balik hordennya sambil tersenyum tipis. Gadis itu terlihat sangat manis dan juga menggemaskan. Dilan juga memperhatikan motor baru gadis itu. Ya, Maria sudah mengganti motor bututnya dengan motor yang baru, tetapi yang bikin Dilan menggelengkan kepalanya adalah motif kucing fenomenal itu. Ternyata kucing imut itu juga menempel di motor baru Maria. Sepertinya aku harus punya muka tebal jika harus jalan bersama gadis ini. Bagaimana tidak? Gadis ini akan menghancurkan citraku sebagai seorang lelaki keren menjadi lelaki yang lucu dan menggemaskan sama seperti dirinya, gumam Dilan.